Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021. Kita patut bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan kita bisa berada saat ini. Tema pada minggu ini yaitu kerohanian jemaat di Pergasus yang diambil dari Wahyu 2 ayat 12 sampai ayat dengan 17 yang akan kita sama-sama renungkan bersama dengan Pendeta Markus Halimanowaksa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa atau Anda memiliki doa ucapan syukur, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda pada nomor yang tertera pada layar kaca. Baik, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita untuk siap dengan dengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Haleluya, haleluya, haleluya,
Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap
Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini marilah kita dengaran atau mendengar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-17. Dan saya memberikan tema khotbah saya pagi ini adalah kualitas kerohanian jemaat di Pergamus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari jemaat Efesus dan Smyrna, dan pagi ini jemaat di Pergamus. Rupanya cara Allah mendekati mereka, memperkenalkan dirinya pada jemaat berbeda-beda. Karena kalau kita melihat di dalam pasal 2 pada gereja di Efesus, Yohanes supaya menulis demikian. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Artinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memegang, yang menguasai para pemimpin-pemimpin gereja. Dan Allah Yesus Kristus berjalan di tengah-tengah jemaat, sehingga tahu semua keberadaan jemaat itu. Kemudian kalau kepada jemaat di Smyrna, Dia berkata, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang telah hidup. Artinya Yesus selalu memperkenalkan, akulah Tuhan yang menjadi manusia, yang mati tapi bangkit lagi. Sebabnya orang-orang di Smyrna percaya benar bahwa Dia Tuhan, sehingga sungguh akan setia saya mati. Tapi kepada orang Pergamus berbeda. Dia berkata, inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Wah, ini sudah garang, pakai pedang, saudara. Ya, kalau orang datang-datang pakai pedang gimana? Bermata dua, ya tajam. Allah itu penglihatannya tajam. Mengapa, saudara? Karena di Pergamus itu ternyata ada 3 golongan kualitas iman. Golongan pertama, golongan yang dipuji oleh Tuhan, dan ini yang paling banyak, puji Tuhan. Golongan kedua yaitu beberapa orang yang masih juga percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga mengikuti ajaran Biliam. Dan yang ketiga, percaya kepada Yesus, tetapi dia juga termasuk penganut Nikolaus. Pendetanya nggak tahu, yang lain juga nggak tahu. Allah tahu situasi gereja itu ada 3 macam kualitas rohani ini. Dan mari kita lihat yang pertama, saudara, yang paling banyak. Luar biasa. Ayat yang 13, perhatikan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Wow, Tuhan tahu bahwa orang Pergamus itu bertahta di tengah iblis. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Pergamus dikatakan demikian. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudara, Allah tahu bahwa jemaat di Pergamus tinggal di tengah-tengah iblis. Tahta lagi, bukan itu. Tahtanya iblis, kerajaannya iblis. Mengapa, saudara? Karena kota Pergamus itu ibu kota Asia pada waktu itu. Dan di situ tuh pusat penyembahan berhala. Banyak berhala, dan berhala yang paling ditinggikan adalah kaisar. Karena kaisar bukannya dewa, tapi Tuhan. Orang-orang Kristen juga harus dipaksa mengikuti mereka, yaitu harus membuat ritual untuk menyembah kaisar ini dengan membawa korban, yaitu berupa
mur dan kemenyan yang dipersembahkan dibakar sebagai bau harum, dan kemudian berkata, "Ya Kaisar, engkau adalah Allahku, ya, terimalah baktiku," dan sebagainya dan sebagainya. Tapi orang-orang Pergamus nggak mau. Dia tetap berpegang pada nama Yesus. Dia tidak mau menyangkal nama Yesus. Ini yang luar biasa, saudara. Bahkan walaupun berusaha ingin dilemahkan supaya mereka mau menyembah kaisar itu, maka ada orang yang bernama Antipas. Kemudian dia seorang hamba Tuhan yang terang-terangan tidak mau menyembah kaisar dan berbicara kepada pemerintah pada waktu itu bahwa dia tidak mau, karena dia hanya mau berpegang pada nama Yesus. Allah itu hanya Yesus, yang menjadi manusia itu hanya Yesus. Dia tidak mau menyangkal nama Yesus. Dia tetap percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus dan firman-Nya. Tangkap, saudara, dibunuh, saudara, dibunuh di depan jemaat, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Bagaimana kalau sudah menyaksikan pendeta saudara ditangkap lalu dibunuh di depan saudara, dianiaya di depan saudara? Wow, saudara, itu bisa melemahkan iman dan kemudian mengikuti apa mau si pembunuh itu. Tapi gak mau, saudara. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa Antipas itu bukan nama seseorang, tapi itu kelompok yang berani terus terang menentang kaisar, tidak mau menyembah kaisar, dan mereka ditangkapi dan dibunuh di depan jemaat mereka. Wow, saudara, mereka tetap tegar, gak bergeming, tetap tidak mau menyangkal nama Yesus, tetap berpegang pada nama Yesus, tetap percaya dan mempercayakan hidupnya pada Kristus. Luar biasa, saudara. Tapi yang kedua, ada beberapa orang yang menganut aliran Biliam. Perhatikan, saudara, ayat yang ke-15. 14 dulu. Tuhan berkata, "Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina." Ini akal licik si iblis yang mana melalui Biliam. Saudara, cerita Biliam ini adalah ahli nujum yang terkenal di Moab, yang pada waktu Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa, orang Moab ketakutan, saudara, karena semua suku-suku yang berani menentang, maka semuanya dibunuh. Sehingga Moab ketakutan, yaitu rajanya namanya Balak ketakutan. Panggillah Biliam, nabi dia, nabi orang Moab itu, suruh menyerapah orang Israel. Tapi tidak menyerapah Biliam, malah memberkati sampai 3 kali, sehingga Biliam marah-marah, saudara. "Hai kamu itu kumaha ya ini, aku sudah beri uang kamu banyak, tapi kamu malah memberkati, tapi tidak menyerapah. Bagaimana ini?" Dan karena dimarahin itu, saudara, akhirnya si Biliam ini punya akalnya jalan. Dia tahu bahwa Israel itu akan hancur kalau dia tidak 100% percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Yahweh yang kita kenal dan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka akhirnya Balak membuat siasat bersama Biliam itu, yaitu mengumpulkan wanita-wanita cantik dari Moab. Mungkin di training dulu, saudara, ya, bagaimana cara merayu, karena diminta masuk bergaul dengan orang Israel. Bergaul, di training dulu dengan tujuan supaya orang-orang Israel mau mengawini mereka. Dan berhasil, banyak yang menikah dengan orang Moab itu. Dan ternyata mereka yang sudah menikah itu tidak 100% percaya kepada Yahweh, karena dia mau juga mengadakan penyembahan
ritual kepada dewa-dewa mereka. Yaitu ritualnya ada pesta-pesta, makan-makan, minum-minum, kemudian ada pesta seks. Mengapa? Karena dewa-dewa mereka itu katanya senang kalau umatnya seperti itu, sehingga diberkati. Wow, saudara, luar biasa ya. Luar biasa. Itulah ritualnya setan sering begitu, saudara ya. Ritualnya iblis, saudara. Mungkin seperti yang terjadi di Pandeglang baru-baru ini ya. Ada satu keyakinan di mana ritualnya itu mandi bareng-bareng laki dan perempuan telanjang bulat, saudara. Dan rupanya ada yang tahu dilaporkan sekarang sedang diproses, saudara. Nah, saudara-saudara, mengatur siasat. Jadi iblis, saudara, sampai hari ini terus mengatur siasat untuk menghancurkan umat Allah. Pada waktu itu juga siasatnya yaitu supaya orang-orang Kristen itu mirip-mirip seperti zamannya Nabi Musa itu. Sampai pada waktu itu Allah murka, saudara. 24.000 orang Israel mati. Dan pada waktu terjadi perkelahian yang besar, tangisan yang luar biasa. Dan kemudian Allah memberitahu kepada Musa untuk meredakan itu harus membunuh semua orang Israel yang menikah dengan perempuan Moab itu. Dan sedang ada perkabungan, saudara. Lalu salah seorang anak imam melihat ada pemimpin menggandeng perempuan Moab dengan santai, ya, tidak peduli masuk ke kemah. Langsung si anak imam ini ambil tombak, mengejar dia, dan di tengah kemah itu dia bunuh, dia tikam. Dan murka Allah berterjadi. Siasat iblis, saudara. Sampai hari ini sudah ada siasat iblis, saudara, untuk melemahkan iman saya dan saudara, untuk lama-lama tidak sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Saya memberitahu kepada saudara-saudara, kami senang saudara rajin mengikuti online dan memang itu harus. Tapi apakah saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Apa seenak saudara? Apa sungguh-sungguh sudah mempersiapkan hati Anda memang untuk menyembah Tuhan? Atau Anda sekedar seperti rapat atau mendengar ceramah, Anda sambil makan, sambil minum, ya, sambil ngomong hai dengan anak, istri, dan suami Anda, istri Anda? Kita tidak tahu. Allah tahu. Apa saudara serius mempersiapkan waktu untuk Tuhan? Seperti kalau ada ibadah onsite itu. Saudara betul-betul siap dari rumah untuk beribadah. Hati-hati, saudara. Pandemi ini salah satu siasat iblis untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Dan lama-lama kurang percaya, tidak 100% percaya, dan tidak diberkati. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Dan kemudian kelompok yang kedua, ini kelompok pengikut ajaran Nikolaus. Mari kita lihat, saudara, ayat yang ke-15. Kelompok ketiga. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Seperti apa yang juga berpegang pada ajaran Nikolaus itu, saudara? Ajaran Nikolaus itu mengajarkan bahwa hukum Taurat bagi orang Kristen sudah tidak berlaku. Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Hukumnya tinggal ada 2. Dan itu satu sesungguhnya, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Taurat sudah tidak ada. Kemudian dia mengajarkan, masih lumayan gitu ya, tapi itu sudah salah lagi ya, karena Taurat tidak dibatalkan gitu ya. Tetapi yang kedua, dia mengajarkan kita ini, orang Kristen ini, hidup di bawah kasih karunia. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus itu, hidup kita di bawah kasih karunia. Jadi nggak apa-apa, berbuat dosa itu nggak apa-apa, tetap masuk surga. Dan yang ketiga, dia mengajarkan tubuh ini lemah. Sehingga kalau jatuh dosa ya nggak apa-apa, memang tubuh itu lemah. Tuhan tahu. Oh saudara, inilah siasat iblis. Siasat iblis. Iblis tidak pernah tinggal diam, terus mengatur siasat-siasat yang sekarang ini diizinkan Allah melalui COVID ini ada COVID-19, ada COVID B,
berapa itu dan ada angka berapa sekarang muncul, saudara. Ini siasat supaya anak-anak Tuhan ketakutan, tidak berani beribadah. Walaupun Allah sudah peringatkan, yang penting harus punya akal yang mengandung hikmat. Dan ini saya bukan mengadili. Saya kok punya firasat, tidak semuanya serius mengikuti online. Bahkan ada yang lupa. Bahkan ada yang menunda, nantilah sebentar. Ya nunggu waktu saya. Hati-hati. Bahkan ada yang akhirnya blank karena jalan-jalan ke Lembang, jalan-jalan ke mall. Ingat, ini siasat iblis untuk melemahkan iman saudara. Terus sebab saya sebagai pendeta, saya siap untuk ada ibadah 3-4 kali saudara. Karena hanya perlu 30 orang kan sekali datang. Ya. Sebab itu bagi saudara yang belum pernah datang, kalau mau datang daftar ya. Ini ya. Lalu paling tidak memberitahu. Atau akan membuka 2 kali ibadah. Sedang saya pikirkan. Karena yang ibadah onsite sudah 30-an. Saudara, hati-hati siasat iblis ini. Tapi juga jangan menantang Allah. Anda tidak pakai masker, tidak nyuci tangan, tidak jaga jarak. Harus diperhatikan. Dan saudara, Allah marah saudara. Apa yang katakan Allah? Mari kita lihat saudara. Dia berkata dalam ayat yang 16. Sebab itu bertobatlah. Yang disuruh bertobat semua saudara. Yang sudah berpegang pada nama Yesus tadi, yang imannya kuat tadi harus bertobat. Bertobatnya apa? Harus bisa coba mengerti teman-temannya itu imannya lemah atau tidak. Jangan lu gue. Tapi coba. Saudara bisa kontak, gimana kamu ibadahmu tadi, kamu ikut ibadah enggak? Maksudnya pendetanya saya yang mau tanya-tanya gitu. Wow saudara, sehingga bisa memperingatkan mereka. Jadi kita semua dari pendeta dan orang-orang yang memang punya iman, kesetiaan itu perlu juga memperhatikan yang lain. Kalau mereka lemah imannya, bagaimana kita ingatkan supaya tidak lemah imannya? Bertobatnya di sini. Jadi mereka harus bertobat, memperingatkan yang menganut ajaran Belial dan yang menganut ajaran Nikolaus harus diperingatkan. Sebab kalau tidak, Allah akan datang memerangi mereka. Bukan mereka yang sudah kuat imannya tadi, yaitu mereka penganut itu. Mari kita perhatikan saudara, Allah berkata, jika tidak demikian, aku segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Allah yang akan berperang saudara. Kasihan saudara, kalau mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidupnya pada Kristus itu, kemudian karena tidak bertobat, akhirnya diperangi oleh Allah. Artinya kehidupannya pasti tidak diberkati Tuhan. Apa kita mau teman kita, saudara kita hidupnya terlunta-lunta karena lengah, tidak sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus? Jamin saudara, kalau orang-orang yang percaya dan mempercayai hidupnya kepada Kristus, pasti dijamin oleh Kristus seperti ayat 17 yang merupakan janji Tuhan. Mari kita lihat ayat 17. Ayat 17 yang mengatakan demikian saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, artinya barang siapa yang tetap percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus dalam segala keadaan. Dikatakan, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi? Artinya akan dipelihara oleh Allah. Tidak mungkin akan menjadi peminta-minta. Tidak mungkin akan menjadi pengemis di jalan-jalan. Karena ada sesuatu yang rahasia, ada mana yang tersembunyi, berkat yang tersembunyi, yang tidak diduga-duga, yang kemudian Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang mau berpegang teguh kepada Tuhan dan firman-Nya itu.
yang tidak mau menyangkal nama Allah itu, tetap akan dipelihara dengan cara yang ajaib, saudara. Saya tidak akan banyak cerita. Saya banyak sekali dipelihara oleh Allah dengan cara yang ajaib sejak saya percaya Yesus. Sejak percaya Yesus. Yang di luar batas kemampuan saya, di luar yang tidak pernah aku pikirkan. Karena sejak saya percaya Yesus sampai hari ini, saya hanya terus percaya dan mempercayakan hidup saya pada Kristus. Yaitu sejak saya membakar semua jimat-jimat saya, dan saya berlutut minta ampun pada Tuhan, karena pada waktu itu saya percaya Yesus, juga percaya pada jimat-jimat itu. Dan saya bakar semua, dan saya berkata kepada Tuhan, mulai hari ini saya mau percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Sampai hari ini, maka mana tersembunyi itu selalu dinyatakan, saudara. Ketika sedikit ada ketakutan, kekhawatiran, lalu saya berkata, tidak, mengapa harus khawatir? Tuhan pasti akan menolong saya. Kalau ini dari Tuhan, pasti jadi. Kalau ini kehendak Tuhan, pasti jadi. Dan betul, saudara. Ya. Contoh aja mobil kita, itu mujizat, saudara. Karena kebutuhan di luar batas kemampuan kita, Allah. Bukan yang belum pribadi. Saya yakin Anda yang berpegang kepada firman Tuhan, pasti Anda akan banyak mengalami hal itu. Bukan hanya saya. Yang kedua, dikatakan diberikan batu putih. Diberikan batu putih yang tertulis nama yang baru. Mengapa tidak batu hitam? Batu putih artinya adalah batu karang Yesus Kristus. Pada waktu itu para penyembah berhala punya batu hitam yang ditulisi nama dewanya. Dia punya keyakinan dengan membawa batu hitam yang ditulisi nama dewanya itu, dan itu tidak boleh diketahui orang lain. Harus hanya dia yang tahu. Itu macam pin, saudara ya, ini ya. Macam pin gitu ya, saya belajar itu. Oh, ini kok kayak pin aja begitu, saudara ya, ini. Yang tahu hanya orang itu saja. Kalau sampai ketahuan orang lain, maka dewanya tidak mau menolong dia, tidak mau memberkati dia. Wow, saudara, luar biasa ya kalau pin kita ketahui orang kan dijebol bank kita gitu, saudara ya. Ini. Tapi itu seperti itu. Tapi Yesus memberikan batu putih, artinya ini cukup loh. Kamu, saya itu batu karang. Tidak perlu itu. Hanya perlu saya. Kamu itu hanya perlu saya. Saya yang jamin hidupmu. Wow, saudara, luar biasa. Dan ditulis nama baru. Yang tahu hanya orang-orang yang menerima batu putih itu. Artinya apa, saudara? Orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu, saudara, mengalami hidup baru. Dan orang lain tidak tahu. Yang bisa merasakan adalah yang percaya itu hidup baru itu. Apakah sudah merasakan, sudah punya hidup baru? Saya sangat merasakan, saudara. Sangat merasakan. Karena sebelum saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, hidup saya madesu. Saya mengeluh saja. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi? Saya bekerja seperti ini, gajinya kecil lagi. Tapi sejak saya percaya Yesus dan sejak saya membakar jimat saya, wow, saudara, berbalik, saudara. Yang dari madesu menjadi padi. Saya melihat masa depan. Tuhan pasti tidak mungkin saya begini terus. Tuhan akan menolong saya, entah caranya bagaimana. Aku percaya. Dan itu yang memberi semangat saya, saudara. Saya semangat beribadah 2 kali walaupun berjalan 1 jam baru sampai di gereja. Luar biasa, saudara. Saya tidak pernah bolos ibadah. Jam doa nggak pernah bolos. Persatuan latihan nggak pernah bolos. Paduan suara nggak pernah bolos. Kalau diberi kepercayaan untuk melayani nggak pernah bolos. Kecuali sakit berat. Dan itu, saudara, sampai sekarang, saudara ya. Anda tahu, sampai sekarang pun saya diberikan hidup baru itu nyata. Hidup saya terus bersemangat dan terus optimis, bukan karena saya, tapi karena Yesus Kristus yang ada dalam hidup saya. Karena saya sudah disalibkan dengan Kristus, tapi saya hidup. Tapi bukan saya lagi, Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Dan saya mengalami bagaimana Allah memelihara, menolong saya dengan berbagai-bagai cara
baik ekonomi saya, baik pelayanan sampai hari ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat hati kita masing-masing. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh hidup saudara memang memiliki Yesus, memiliki hidup baru yang terus percaya dan mempercayakan hidup saudara kepada Kristus dan firman-Nya? Yang kedua, apakah saudara juga memperhatikan teman-teman yang lain? Sehingga Anda bisa memperhatikan mengapa teman kita begitu ya. Apa imannya lemah atau gimana kok terjadi. Lalu Anda bisa menasihati mereka. Jangan lu gue. Perhatikan. Supaya kita bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Dan kalau Anda tidak sempurna, Anda sungguh-sungguh hanya percaya dan mempercayakan hidup saudara kepada Kristus, Anda pasti jamin oleh Tuhan diberi mana yang tersembunyi. Jamin Anda betul-betul memiliki batu putih. Ada yang menafsirkan batu putih itu tiket masuk surga. Tapi batu putih artinya Anda cukup Yesus saja. Dan Yesus yang terus akan memberikan semangat hidup saudara itu. Ya. Terus memberikan semangat optimis, bukan manusia. Dan akan mencapai apa yang Allah kehendaki. Dan pasti Anda akan melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita di masa pandemi ini justru semakin berpegang teguh pada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita, yang sudah berfirman pada kita. Yang terpenting di masa semacam sekarang ini, ketekunan umat Allah untuk melakukan perintah Tuhan. Yang terpenting, kita harus memiliki akal yang mengandung hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biar firman-Mu sungguh hidup dan berkuasa dalam kehidupan anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 17. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau yang sudah memimpin kami dalam ibadah online pada saat ini. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kami diberkati melalui ibadah online ini. Kami berdoa supaya pembagian vaksin oleh pemerintah lancar, sehingga ekonomi Indonesia segera naik, aktivitas juga sudah semakin baik, karena sudah perasaan takutnya sudah hilang. Namun demikian, kami terus berdoa supaya kami tetap untuk taat memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Karena bagaimanapun siasat iblis sangat dahsyat untuk menghancurkan iman anak-anak. Tapi kami percaya bagi yang berpegang teguh pada Tuhan dan firman-Nya, Tuhanlah yang melindunginya. Dan Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya banyak terjadi mukjizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bagaimana Allah menjaga kesehatan anak-anak-Mu dan memelihara kehidupan satu demi satu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesekali, karena Engkau-lah gembala kami yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang ada dalam pesan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga ibadah online pada hari ini dapat memberkati kita semua. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC.
Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.